Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Grisel Saragi dengan NIM 11S13050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum serta. Nah, jadi di sini ini ada sebuah kode yang merupakan demonstrasi lengkap dari berbagai konsep fundamental dari machine learning. Nah, di sini dia juga mencakup, dia bukan hanya mencakup supervised learning, tapi dia juga mencakup unsupervised learning serta evaluasi model. Jadi keseluruhan implementasi ini menggunakan ini library Python seperti NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, serta scikit-learn sebagai framework utama dari machine learning ini. Jadi pada bagian awal ini saya mengimplementasikan linear regression yang merupakan salah satu algoritma supervised learning paling dasar. Nah, jadi pertama-tama saya membuat dataset sintesis menggunakan NumPy dengan fungsi random untuk mensimulasikan hubungan linear antara variabel X fitur dan Y target. Nah, jadi data yang dihasilkan ini dengan rumus Y sama dengan 4 sama dengan 4 tambah 3 dikali X tambah noise, di mana noise ini ditambahkan menggunakan distribusi normal untuk mensimulasikan kondisi data real world yang tidak sempurna. Di sini saya menggunakan seed random agar hasilnya dapat direproduksi. Setelah data dummy-nya itu dibuat, model linear regression dari scikit-learn dilatih menggunakan metode fit dengan data X dan Y. Jadi modelnya kemudian digunakan untuk membuat prediksi pada dua titik baru 0 dan 2 untuk menggambar garis regresi. Jadi visualisasi ini dibuat menggunakan scatter plot untuk data training berwarna biru ini eh, line plot untuk garis prediksi model yang berwarna merah. Sehingga dapat terlihat jelas di sini bagaimana model linear regression berhasil menangkap pola linear dalam data. Kemudian bagian kedua dari kode ini mendemonstrasikan tiga kondisi penting dalam machine learning, yaitu underfitting, good fit, dan juga overfitting. Di sini saya membuat fungsi helper bernama def plot polynomial fit. Nah, jadi ini menerima parameter degree, derajat polinomial, data X dan Y, serta judul plot. Jadi fungsi ini menggunakan pipeline yang menggunakan polynomial features untuk transformasi fitur dan linear regression untuk fitting model. Dengan menggunakan tiga subplot ini, saya akan menunjukkan tiga skenario berbeda. Subplot pertama itu menampilkan underfitting dengan degree 1. Ini kemudian itu di mana model terlalu sederhana dan tidak mampu menangkap kompleksitas dari datanya, sehingga dia menghasilkan high bias. Kemudian subplot kedua itu menunjukkan good fit dengan degree 2 yang merupakan model optimal yang berhasil menangkap pola data tanpa terlalu kompleks. Kemudian ada subplot yang ketiga di mana itu model terlalu kompleks sehingga dia menangkap noise dan data training yang menghasilkan high variance. Kemudian untuk bagian ketiga di sini saya mengimplementasikan algoritma klasifikasi K nearest neighbors atau KNN. Jadi dia ini menggunakan dataset breast cancer dari scikit-learn. Jadi dataset ini berisi fitur-fitur dari hasil biopsi payudara untuk mengklasifikasikan apakah tumor bersifat malignan atau benign. Jadi pertama-tama saya memuat dataset menggunakan load breast cancer, kemudian saya membagi data menjadi training set 80% dan testing setnya itu 20%. Nah, di sini dia menggunakan train test split, di mana nah, dari sini menggunakan train test split, di mana itu dengan random stage-nya adalah 42. Nah, itu untuk reproducibility. Model KNN ini diinisialisasi dengan n neighbors-nya itu sama dengan 5, yang berarti klasifikasi dilakukan berdasarkan voting dari 5 tetangga terdekat. Setelah modelnya dilatih dengan data training, prediksi dilakukan pada data testing. Untuk evaluasi sini saya menggunakan Coefficient Matrix yang divisualisasikan menggunakan Seaborn. Jadi coefficient matrix ini menampilkan jumlah true positif, true negatif, false positif, dan false negatif yang merupakan dasar perhitungan metrik evaluasinya. Jadi kemudian saya menghitung metrik evaluasi ini sesuai dengan rumus akurasi yang dihitung sebagai ada TP tambah TN dibagi dengan TP TN FP FN, precision sebagai TP dibagi TP tambah FP, recall atau sensitivity-nya itu sebagai TP dibagi dengan TP tambah FN, dan specificity-nya itu sebagai TN dibagi TN tambah FP. Jadi perhitungan ini
untuk memahami makna sebenarnya dari setiap matrik evaluasi dan bagaimana metrik tersebut diturunkan dari confusion matrix. Kita bisa melihatnya di sini. Jadi nilai dari TP71, TN38, FP5, FN0. Kemudian di sini ada akurasinya, di mana ini sama dengan 95%, presisinya itu sama dengan 93%, dan recall-nya itu sama dengan 100%, dan spesifisitinya itu adalah 88%. Nah, kemudian kita masuk ke bagian keempat. Jadi ini sebuah bagian keempat ini, dia mendemonstrasikan unsupervised learning menggunakan algoritma K-means clustering. Berbeda dengan supervised learning yang memerlukan label, unsupervised learning ini bekerja dengan data tanpa label untuk menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Di sini saya menggunakan fungsi make blobs nih untuk menghasilkan 300 titik data sintesis dengan cara untuk menghasilkan titik data sintesis yang dengan cara yang secara alami membentuk 4 klaster dengan standar deviasinya 0,60. Jadi model K-means ini akan diinisialisasi dengan n klaster sama dengan 4 dan dilatih menggunakan data tersebut. Algoritma K-means bekerja dengan cara iteratif, dia akan mencari sentroid optimal untuk setiap klaster dan mengelompokkan titik data berdasarkan jarak terdekat ke sentroid. Jadi hasil clusteringnya ini akan divisualisasikan dalam scatter plot di mana setiap cluster itu akan memiliki warna berbeda dan sentroid setiap cluster ditandai dengan marker X berwarna merah berukuran besar. Nah, visualisasi ini akan menunjukkan bagaimana K-means berhasil mengelompokkan data menjadi empat cluster yang jelas terpisah. Ini akan memvalidasi bahwa algoritma bekerja dengan baik pada data dan yang memiliki struktur cluster yang jelas. Jadi dari kumpulan cluster dari empat data yang tidak punya label itu dia akan dibagi menjadi empat bagian seperti ini berdasarkan um, machine learning-nya tadi. Nah, pada bagian terakhir ini merupakan studi perbandingan pengaruh hyperparameter K terhadap performa model KNN. Jadi saya membuat evaluat KNN yang menerima nilai K sebagai parameter dan melakukan training, prediksi, serta evaluasi model KNN dengan nilai K tersebut. Jadi fungsi ini akan menampilkan confusion matrix dan accuracy score untuk setiap nilai K. Di sini saya membandingkan dua nilai ekstrim di mana itu ada K sama dengan 100 dan juga K sama dengan 1. Nah, jadi ketika K-nya 1, model cenderung overfitting karena prediksi hanya bergantung pada satu tetangga terdekat saja sehingga sangat sensitif terhadap noise dan outlier dalam data. Jadi model dengan K sama dengan 1 ini biasanya memiliki decision boundary yang sangat kompleks dan tidak smooth. Sebaliknya, ketika K-nya sama dengan 100, model cenderung underfitting karena terlalu banyak tetangga yang diperhitungkan sehingga decision boundary-nya akan menjadi terlalu smooth. Nah, dan itu kan kehilangan detail penting dari data. Jadi nilai K sama dengan 100 ini terlalu besar untuk dataset yang hanya memiliki sekitar 450 sampel training. Jadi sehingga prediksinya ini akan menjadi terlalu general. Jadi perbandingan ini menunjukkan pentingnya hyperparameter tuning dalam machine learning di mana biasanya nilai K yang optimal itu biasanya antara 3 sampai 10 untuk dataset berukuran sedang sangat mempengaruhi performa dari modelnya. Kita bisa melihat di sini di hasilnya ada KNN dengan N neighbor 1, akurasinya ada ini sama dengan 92% dan confusion matrix-nya adalah 376, 269. Sementara untuk dengan neighbors-nya 100, accuracy-nya ada 94%, dengan confusion matrix-nya ada 37, 60, dan 71. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.